Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Jika ada 1000 subscriber, gua janji dah bakalan ubah opening yang satu ini, entah itu dihapus atau di-upgrade. Tunggu saja. Oleh karena itu, gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari komik sebelumnya yang berjudul Merciless atau Tanpa Ampun. Oke, mari kita kilas balik dari chapter sebelumnya. Dan lanjut ke inti cerita. Cerita dilanjutkan setelah Dozanggon dihukum dan dimasukkan ke dalam ruang penyiksaan di bawah tanah di sebuah fasilitas kesejahteraan Daesan. Dozanggon dihukum tanpa diberi makan, minum, dan pergi ke toilet selama 3 hari. Dan tanpa disadari oleh Dozanggon melewati malam harinya di sel isolasi loker tersebut. Waktu pun berlalu menjadi pagi hari di fasilitas kesejahteraan Daesan. Dan 1 hari telah berlalu sejak Dozanggon dikurung di dalam ruang hukuman. Seperti keteguhan yang Dozanggon terapkan, Dozanggon tetap tenang dan bersabar untuk menunggu waktu hingga hari di mana dirinya akan dibebaskan, yaitu hari ketiga, hari yang terakhir. Dozanggon merasa sedikit kesal, tetapi dirinya harus bersabar. Dozanggon tidak tahu sudah berapa lama dirinya berada di ruangan tersebut. Dozanggon mengira mungkin sudah 1 hari dirinya dikurung. Dozanggon sangat kelelahan dan secara bersamaan, Dozanggon terus tertidur dan terbangun di posisinya yang selalu berdiri. Dozanggon tidak yakin apakah dirinya tertidur atau hanya menutup mata saja sejenak. Dozanggon susah untuk membedakannya, dan yang paling menyiksa adalah Dozanggon sangat lapar. Dozanggon kelaparan dan sangat ingin memakan makanan yang enak atau apapun itu asalkan perutnya terisi. Dan kemudian secara tak sadar Dozanggon berkata, "Makan." Meskipun hanya 1 hari telah berlalu, tetapi Dozanggon sangat sensitif soal makanan, apalagi mengingat dirinya selama ini di dalam fasilitas kesejahteraan Daesan selalu memakan makanan yang tidak manusiawi. Sementara itu, di ruangan Ploton 3 tempat Dozanggon ditempatkan sedang terjadi keributan di sana. Tiba-tiba, Lee Sunjo dipukul oleh komandan Ploton mereka. Komandan Ploton memukul pipi Lee Sunjo sembari berkata, "Kau bajingan!" Para tahanan lain yang melihatnya hanya bisa terdiam tak berkata apapun dan tak melakukan apapun selain ketakutan. Lee Sunjo memegang pipinya sembari menangis kesakitan, sedangkan komandan peloton yang memukulnya dirinya marah dan berkata, "Kau berpihak pada bajingan Dozanggon saat aku tak sadar, kan? Apa kau senang sekarang, ha?" Lee Sunjo ketakutan dan menjawab dengan sangat gugup. Dirinya berkata, Itu. Komandan peloton langsung memukul tulang kering dari kaki Lee Sunjo sembari berkata, "Halah, diam kau." Lee Sunjo pun terduduk dan berteriak kesakitan setelah menerima tendangan dari komandan pelotonnya. Dirinya terus-menerus memegang kakinya yang kesakitan. Komandan peloton berbalik berbicara, memarahi tahanan lain dengan menunjuk-nunjuknya. Sementara itu, kedua bawahan komandan peloton hanya terdiam bersikap sombong kepada para tahanan lain. Komandan peloton berkata bahwa dirinya tahu kalau semua orang yang berada di ruangan ini pasti terlibat semua ke dalam skema pemberontakan yang dilakukan kemarin di ruang kerja. Komandan peloton menganggap bahwa orang-orang yang telah memberontak kepada dirinya disebut para bajingan komunis. Hanya karena dibujuk dengan begitu saja, mereka semua dengan mudahnya memberontak. Para tahanan lain yang disebut bajingan komunis hanya terdiam menghiraukan omongan dari komandan pelotonnya. Melihat respon dari tahanan lain yang tidak menjawabnya, komandan peloton itu menjambak rambut Lee Sunjo dengan sangat keras dan menariknya ke atas, sehingga membuat Lee Sunjo kembali berteriak kesakitan. Komandan peloton sangat marah dan sangat kesal terhadap para bajingan komunis yang telah mengabaikannya. Komandan peloton berkata, "Akan aku tunjukkan pada kalian apa yang akan terjadi pada komunis sepertimu."
Komandan peleton langsung menendang wajah Lee Sun-jo menggunakan siku kakinya dengan sangat keras dan kuat dan membuat Lee Sun-jo tersentak kesakitan. Setelah menerima tendangan sikunya, Lee Sun-jo pun terguling dan terjatuh ke belakang sehingga dirinya terkapar kesakitan di lantai. Merasa tidak cukup puas, komandan peleton menghajar Lee Sun-jo lagi dengan bersiap-siap menginjakkan kakinya ke wajah Lee Sun-jo yang telah terkapar. Komandan peleton berkata, "Rasakan ini bajingan komunis." Di saat akan melancarkan injakannya, tiba-tiba Yang Mulia menghadang komandan peleton tepat berada di depannya, sembari berkata, "Hentikan, kenapa kau melampiaskan kepadanya?" Komandan peleton kaget, dirinya terus melihat Yang Mulia menghentikannya, dan langsung menendang wajah Yang Mulia sehingga terjatuh menimpa Lee Sun-jo, sembari berkata, "Lihat dan berpikirlah siapa yang sedang kau ajak bicara, dasar bajingan komunis gila." Melihat ada yang menghalangi komandan peletonnya, kedua anak buahnya ikut-ikutan menghajar Yang Mulia dan Lee Sun-jo. Mereka berkata, "Mati kau bajingan praktisia, praktisia sialan, dasar praktisia." Mereka terus-menerus menghajar dan menendang Yang Mulia beserta Lee Sun-jo sampai mereka puas melakukannya. Dan kenapa mereka disebut praktisia? Arti dari praktisia itu hampir mirip dengan mata-mata alias spy, tapi lebih merujuk mengarah ke provokator. Sementara itu, di waktu yang sama, kedua Pak bersaudara disuruh mendatangi kantor Pak Direktur, atau lebih tepatnya, kantor ayahnya mereka sendiri, yaitu Pak In-jae. Pak In-jae memberikan tugas kepada kedua anaknya untuk memberikan uang tersebut ke orang-orang yang berpengaruh terhadap keberlangsungan fasilitas kesejahteraan Daesan. Sembari tersenyum dan memegang, lalu merapikan uangnya ke dalam bekas kotak sepatu, Pak In-jae mengatakan bahwa benda-benda milik kaisar ini diperuntukkan untuk kaisar, atau secara halus, uang ini adalah uang suap yang ditunjukkan untuk pegawai pemerintahan. Pak In-jae memasukkan beberapa bekas kotak sepatu yang berisi uang suap ke dalam keranjang berwarna putih. Pak In-jae menyuruh kedua anaknya untuk mengambil keranjang-keranjang tersebut untuk diberikan kepada oknum-oknum pemerintahan. Pak In-jae memberitahu kepada kedua anaknya bahwa jumlah uang yang ada di dalam setiap keranjangnya memiliki nilai yang sama dan menyarankan untuk cukup mengantarkannya saja. Kedua Pak bersaudara itu menuruti perkataan dari ayahnya dan siap melaksanakan tugasnya, mengantar uang suap ini untuk menutup mulut mereka. Pak Guang berkata, "Hyung, kali ini ikutlah denganku." Pak Hyung menjawab, "Oh, baik Hyung." Lalu Pak Guang melihat ke arah kotak kardus yang sama halnya dengan kotak lain yang berisi uang. Pak Guang bertanya, "Ayah, kalau itu bagaimana?" Pak In-jae terkejut, dirinya mengatakan bahwa kotak kardus yang satu itu untuk seseorang yang lebih penting dari yang lainnya, dan menyuruh kedua anaknya untuk membiarkannya saja. Pak Hyung kebingungan, dirinya bertanya, "Kenapa uangnya begitu banyak, ayah?" Pak In-jae tersenyum, dirinya menjawab bahwa orang yang akan menerimanya bukan hanya sekedar pegawai pemerintahan biasa, melainkan dia adalah seseorang yang berposisi penting untuk manajemen negara Korea Selatan ini. Setelah cukup berbincang dengan ayahnya, kedua Pak bersaudara ini langsung berangkat menggunakan mobil menuju orang-orang yang menerima suap dari ayahnya. Kedua Pak bersaudara ini pergi berjalan mengendarai mobil dengan sangat santai dan nyaman, sembari mendengarkan musik dari dalam mobil tersebut. Di tengah perjalanan, Pak Yeon bertanya ke kakaknya. Dirinya meminta penjelasan lagi ke kakaknya mengenai bagaimana orang-orang yang menerima uang-uang ini dapat membantu mereka, terutama membantu dalam fasilitas kesejahteraan Daesan. Sebelum menjawab pertanyaan dari adiknya, Pak Guang sempat terpikir sebentar, lalu memberitahu adiknya bahwa orang-orang yang membantu kita itu membantunya dengan berbagai cara dan bermacam-macam cara. Pak Guang akan memberitahunya nanti setelah selesai memberikan uang suap ini agar Pak Yeon paham dan mengerti lebih jelas lagi. Beberapa waktu kemudian, kedua Pak bersaudara ini telah sampai ke tempat tujuan pertamanya, yaitu di sebuah tempat kesejahteraan Balai Kota Daesan. Pak Guang memberikan uang suap tersebut ke salah satu pekerja di sana. Pak pekerja tersebut langsung tersenyum setelah menerima uang dari Direktur Pak In-jae, sembari berkata, "Ya ampun, setelah menerima hadiah ini, aku merasa sangat terharu sekali untuk melakukan lebih banyak lagi untuk kalian." Pak Guang menunduk sembari tersenyum. Dirinya dengan sungkan menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Pak Guang meminta kepada pekerja tersebut untuk tidak perlu melakukan apapun dan menyarankan kepada si pekerja tersebut untuk bekerja sebagaimana biasanya saja. Setelah selesai, kedua Pak bersaudara ini meninggalkan tempat kesejahteraan Balai Kota Daesan dan pergi untuk ke tempat selanjutnya. Di dalam mobil,
Pak Guang memberitahu adiknya mengenai pertanyaan tadi. Pak Guang menjawab bahwa mereka yang bekerja di kantor kesejahteraan Balai Kota Daesan membantu kita dengan cara mendapatkan dana pemerintahan. Beberapa waktu kemudian, kedua Pak bersaudara ini telah sampai ke tempat tujuan keduanya, yaitu di kantor kepolisian pusat di Kota Daesan. Pak Guang menyerahkan uang suap dari ayahnya kepada ketua kantor kepolisian. Sembari menunduk, Pak Guang berkata, "Anda berkeliling di seluruh negeri untuk rakyat. Mohon teruslah melakukan apa yang Anda lakukan dan berkeliling dengan sepatu ini." Pak Ketua Polisi tersenyum. Dirinya sangat senang sembari menjawab, "Baiklah, sepatu ini terlihat sangat bagus dan berat." Mereka pun pergi memasuki mobilnya untuk tempat tujuan terakhir. Di dalam perjalanan, Pak Guang memberitahu adiknya lagi tentang bagaimana Pak Polisi itu membantu kita. Pak Polisi itu membantu kita menekan setiap upaya whistleblower untuk mengekspos kebenaran tentang kesejahteraan kita kepada publik. Dan tujuan terakhir pun sampai. Mereka menemui seorang jaksa penuntut. Mereka bertemu di jalanan sepi di distrik Daesan. Setelah memberikan uang suap ke Pak jaksa penuntut, Pak jaksa penuntut kebingungan. Dirinya mengangkat keranjangnya sembari berkata, "Hah? Apa ini? Sepatu?" Pak jaksa terlihat tidak senang. Pak jaksa penuntut kembali berbicara. Dirinya berkata, "Aku lebih suka apel ketimbang sepatu. Ya, untuk selanjutnya siapkan saja buah pir untukku." Pak Guang meminta maaf sembari menunduk ke Pak jaksa penuntut. Dan Pak Guang berkata, "Maafkan saya. Akan saya pastikan bahwa nanti saya akan membawakan Anda buah pir begitu sudah musimnya." Setelah selesai berurusan dengan Pak Guang, Pak jaksa pergi dari tempat tersebut. Meskipun begitu, Pak jaksa penuntut tetap menerima sepatu dari kedua Pak bersaudara itu. Mungkin Pak jaksa tidak tahu bahwa isi di dalam kotak sepatu itu bukanlah sepatu, melainkan uang untuk si Pak jaksa itu sendiri. Kalau gue jadi si Pak jaksa, gue terima-terima aja tuh hadiah tanpa komplain. Tetapi kalau membahas uang suap, lebih baik jangan dah. Bahaya, takut kenapa-napa. Oke, cukup lanjut, bahaya kalau diteruskin. Setelah mobil Pak jaksa penuntut pergi jauh, Pak Guang kembali ke sifat aslinya. Sembari merogoh sesuatu di bajunya, Pak Guang berkata, "Padahal cukup terima saja. Kenapa harus banyak baunya sih?" Pak Guang memberikan uangnya ke adiknya Pak Yeom sebagai upah untuk dirinya karena telah mengantarkannya. Pak Yeom pun kaget, lalu dirinya menerima uang dari kakaknya sembari tersenyum bahagia. Pak Yeom berkata, "Apa ini Hyung? Apa kau mengambil beberapa uang dari suap itu?" Pak Guang menjawab sembari memasuki ke dalam mobilnya. Dirinya berkata, "Ya, bagaimana bisa kita menyuap seseorang ketika kita bahkan tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya untuk kerja keras kita. Aku mengambil beberapa uang suap itu terakhir kalinya dan tak ada yang mengetahuinya. Itulah kenapa aku membawamu kali ini, adikku. Saudara harus saling berbagi, bukan?" Mendengar perkataan dari kakaknya Pak Guang, Pak Yeom terharu dan sangat senang sekali mempunyai kakak seperti dirinya. Sebelum pulang ke rumah untuk melapor ke ayahnya, Pak Guang berencana mengajak adiknya Pak Yeom untuk pergi makan ke warung tempat menjual daging bakar terlebih dahulu. Setelah sampai di warung, mereka memesan daging bakar hangat dan panas, langsung dimasak sendiri di warung tersebut. Pak Guang mengambil potongan daging yang telah dibentuk mengecil, dimasuki ke dalam daun bayam, dan memasuki lagi beberapa rempah-rempah dan bumbu ke dalam makanan tersebut, lalu membalutnya dan memasukkannya ke dalam mulut adiknya, yaitu Pak Yeom, untuk dimakan olehnya. Pak Yeom langsung mengunyahnya bulat-bulat, sedangkan Pak Guang mengatakan bahwa adiknya Pak Yeom memakan makanan tersebut dengan sangat baik. Bahkan Pak Guang menyebut adiknya Pak Yeom dengan sebutan adik yang kecil. Mereka berdua pun terus memakan makanan dan meminum minuman dari uang suap tersebut. Di tengah makan dan minum, Pak Yeom bertanya ke kakaknya. Pak Yeom bertanya ke kakaknya Pak Guang. Pak Guang pun melirik adiknya dan mendengarkan perkataannya. Pak Yeom bertanya, "Hei Yung, apa kau serius tentang memaksa ketua Regu 3 dan Dozanggon untuk bertarung begitu dia keluar dari hukumannya?" Pak Guang tersenyum. Dirinya menjawab, "Kenapa kau bertanya, adikku? Apa kau mungkin berpikir kalau orang yang sudah berada di ruangan hukuman selama 3 hari memiliki kesempatan untuk menang?" Pak Yeom berkata, "Aku tahu itu. Tapi bajingan itu mengalahkan 3 orang dengan kedua tangannya yang patah. Aku hanya berpikir, mungkin saja jika dia bisa memenangkan pertarungan itu." Pak Guang menjawab, "Ya, itu hanya sekedar mungkin. Apa menurutmu Dozanggon akan berguna bagi kita kalau dia itu kuat?"
Pak Yeong berbicara dengan tegas. Dirinya berkata, bagaimana kita akan membuatnya menurut pada kita saat dia bisa mengalahkan ketua regu? Hyung, Pak Guang menjawab, ya, untuk sekarang itu tidak mungkin. Tapi kalau kita menghancurkannya kali ini, karena ruang hukuman, aku bisa membuatnya mengikuti setiap perintah dariku apapun itu. Sementara itu, di dalam ruang hukuman berkedok penyiksaan di sel isolasi sebuah loker di bawah tanah fasilitas kesejahteraan Daesan, Do Jang-gun telah melewati 2 harinya di dalam ruang hukuman tersebut. Kondisi fisik Do Jang-gun sangat mengkhawatirkan. Dirinya tidak bisa tidur maupun makan dalam 2 hari terakhir ini. Jadi sekarang dirinya sangat sekarat. Terlebih lagi Do Jang-gun sangat ingin makan dan seketika keluar kata-kata dari mulut Do Jang-gun. Do Jang-gun berkata, kimchi, iga babi, leher babi panggang, kimchi sham. Untuk kondisi Do Jang-gun sekarang, Do Jang-gun hanya bisa menggumamkan makanan yang ingin Do Jang-gun makan ketika Do Jang-gun keluar dari ruang hukuman ini. Do Jang-gun harus mencari tahu alasan untuk tetap hidup agar dirinya tidak menyerah. Dengan begitu, Do Jang-gun akan memikirkan alasan lain agar dirinya dapat terus berjuang. Dan akhirnya, Do Jang-gun menemukan alasan lain untuk tetap hidup, yaitu dengan memikirkan seonasi. Sampai sekarang ini, Do Jang-gun belum pernah mengajaknya makan di luar. Do Jang-gun harus melakukannya begitu dirinya keluar dari tempat ini. Do Jang-gun membayangkan wajah Seonasi yang tersenyum lebar kepada dirinya, bahkan sampai berjalan berdampingan dengannya. Do Jang-gun membayangkan jika dirinya telah keluar, dirinya akan mengajak makan malam bersama Nona Seonasi. Do Jang-gun berkata, Nona Seona, apa kau ingin makan malam bersamaku? Nona Seona pun menjawab, hah? Tentu saja aku ingin. Kita akan makan apa di sana? Do Jang-gun tersenyum bahagia sembari menjawab, apapun itu tak masalah, selama aku bisa makan bersamamu. Gak kebayang kalau nih 2 sejoli kenapa-napa, aslian bakal gagal move on. Do Jang-gun sampai bergumam perkataan dari pikirannya yang terasa seperti kenyataan. Do Jang-gun terlihat seperti akan gila. Dirinya berkata, itu bukan masalah. Nona Seona bersama. Do Jang-gun perlahan-lahan menutup matanya dan di kegelapan terdengar suara berisik yang mengganggu istirahat dari Do Jang-gun. 3 hari di dalam ruang hukuman pun telah selesai. Akhirnya Do Jang-gun terbebas dari ruang hukuman tersebut. Meskipun Do Jang-gun terjatuh terkapar di lantai, mata Do Jang-gun sangat sayu dan hitam. Dirinya kesakitan dengan suara yang sangat lemah. Lalu Do Jang-gun melihat sebuah kaki yang berdiri tepat di depannya. Do Jang-gun sangat lemah dan tubuhnya kering dengan mata yang seakan-akan seperti dirinya telah siap untuk mati kapan saja. Kaki tersebut ternyata adalah dari kaki Pak Wakil Direktur yang bernama Pak Guang. Sembari memegang kacamatanya, Pak Guang berkata, bagus, mata itulah yang ingin aku lihat. Pak Guang menyuruh para tahanan dari Peleton 3 untuk mengangkut Do Jang-gun untuk dibawa pergi ke halaman belakang fasilitas kesejahteraan Daesan. Pak Guang berkata, oi, cepatlah ke sini dan pindahkan dia. Sementara itu, Pak pekerja yang membuka pintu ruang tahanan Do Jang-gun hanya melihat Do Jang-gun yang sedang tersungkur di lantai. Ternyata, seseorang yang disuruh oleh Pak Guang adalah teman seruangan Do Jang-gun yang bernama Lee Sun-jo dan Yang Mulia. Wajah mereka berdua terlihat babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh komandan peleton dan pengikutnya. Mereka berdua memasuki tempat tersebut dan membawa Do Jang-gun dengan cara membopongnya, disandarkan ke bahu mereka berdua. Sebelum dibawa keluar dari tempat tersebut, Lee Sun-jo memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa mengobrol dengan Do Jang-gun. Dirinya berkata, astaga, kau tidak terlihat baik Hyung, ayo kita keluarkan kau dari tempat suram ini. Do Jang-gun tidak menjawab maupun merespon. Do Jang-gun berusaha agar dirinya tetap sadar meskipun sudah terbebas dari hukuman. Lee Sun-jo dan Yang Mulia membawa Do Jang-gun ke lapangan halaman di belakang fasilitas kesejahteraan Daesan sesuai perintahnya dengan mengikuti Pak pekerja dan kedua Pak bersaudara. Setelah berada di luar, Lee Sun-jo berbicara kembali. Dirinya mengkhawatirkan kondisi Do Jang-gun yang terlihat sedang sekarat. Lee Sun-jo berkata, "Hei Hyung, apa kau benar-benar tidak apa-apa?" Meskipun kenyataannya Do Jang-gun sedang tidak baik-baik saja, Do Jang-gun berusaha untuk mereka berdua yang membantunya agar tidak mengkhawatirkannya. Do Jang-gun pun menjawab, dirinya berkata, "Ya, aku tidak apa-apa. Tapi ada apa dengan mukamu itu?" Lee Sun-jo menjawab dengan tertawa, meskipun dirinya terlihat sakit untuk menggerakkan ekspresi wajahnya. Lee Sun-jo berkata,
Aku dihajar oleh komandan peleton karena memihakmu, dan dia juga kena sama nasibnya denganku. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia langsung tertawa. Yang Mulia tidak memperdulikan apa yang terjadi kepada dirinya. Dirinya hanya bertindak apa yang dia anggap benar saja. Yang Mulia berkata, "Haha, aku tidak apa-apa. Tidak usah mengkhawatirkan aku." Dozanggun hanya bisa terdiam sembari melihat kedua orang yang membelanya tersenyum lega. Padahal mereka begitu karena kena getahnya Dozanggun akibat perbuatan yang Dozanggun sendiri lakukan. Dozanggun berusaha untuk tidak menanyakan kondisi mereka berdua lebih dalam lagi. Tetapi Dozanggun masih kebingungan, padahal dirinya sudah terbebas dari hukuman tersebut dan seharusnya dirinya akan dibawa ke ruang tahanan Peleton 3. Tetapi ini kemana? Dozanggun masih kebingungan dengan maksud dan tujuan mereka berdua yang membawa dirinya. Dozanggun pun bertanya ke mereka berdua. Dirinya berkata, mau dibawa pergi kemana kita? Apa kita tidak dibawa ke ruangan kita? Atau makan? Jujur aku sangat lapar sekali. Lee Sun-jo menjawab, ya, tentunya kita tidak akan pergi untuk makan atau yang lainnya. Dozanggun tidak tahu bahwa dirinya sekarang ini sedang dibawa pergi ke lapangan halaman belakang fasilitas kesejahteraan Daesan dengan maksud untuk berduel dengan komandan peleton mereka. Dan alasan kenapa mereka berdua tidak memberitahu Dozanggun itu karena lebih baik Dozanggun langsung melihatnya sendiri. Dan memang itu dilarang oleh Pak Guang untuk memberitahunya. Jadi sebisa mungkin mereka berdua bisa membantunya membopongnya meskipun akhirnya Dozanggun akan dihukum lagi dengan cara yang berbeda. Setelah sampai di lapangan halaman belakang fasilitas kesejahteraan Daesan, di sana ternyata sudah ada beberapa tahanan lain yang entah mereka semua dipaksa atau hanya penasaran saja dengan pertandingan yang kejam ini. Terutama tahanan dari ruangan Peleton 3. Terlihat mereka seperti mengkhawatirkan kondisi Dozanggun dan apa yang akan terjadi setelah pertandingan ini usai. Meskipun mereka semua di sini hanya menjadi penonton saja. Sementara itu, di sisi kanan di ujung lapangan terlihat komandan peleton yang sudah bersiap untuk bertanding ulang lagi dengan Dozanggun. Komandan peleton mengkeretak kedua lengannya sendiri serta memasang tampang wajah yang penuh keinginan untuk menghajar Dozanggun. Sedangkan Dozanggun setelah sampai di lapangan tersebut, dirinya ditinggalkan oleh mereka berdua yang membopongnya untuk bertanding dengan komandan peleton. Setelah lama berdiri, Dozanggun akhirnya mengerti ketika dirinya dibawa ke sini dan berhadapan langsung dengan komandan peletonnya. Dozanggun berpikir bahwa komandan peletonnya ternyata berniat untuk mencoba melawan dirinya di saat dirinya sedang tidak dalam kondisi prima. Setelah keluar dari ruang hukuman itu sendiri, komandan peleton menghirup napas kuat-kuat lalu menghembuskannya. Komandan peleton berusaha untuk menghilangkan gugupnya dengan cara seperti itu. Di saat yang bersamaan, komandan peleton mengingat perkataan dari Pak Wakil Direktur yang sudah sukarela membantu dirinya untuk bisa memenangkan pertandingan ini melawan Dozanggun. Pak Wakil Direktur Pak Guang mengatakan bahwa komandan peleton harus menyelamatkan mukanya sendiri ke bawahannya setelah dikalahkan oleh Dozanggun. Dan sebagai komandan peleton, dirinya harus bisa memimpin setelah dirinya pingsan dihajar oleh Dozanggun. Pak Wakil Direktur berharap komandan peleton mengerti apa yang dirinya maksud. Setelah mengingatnya, komandan peleton harus percaya diri karena perkelahian ini adalah untuk harga dirinya sebagai komandan peleton, dan komandan peleton harus bisa mengalahkannya untuk bisa memenuhi ekspektasi dari Pak Wakil Direktur Pak Guang. Yang harus dilakukan komandan peleton hanya menghajarnya saja sembari bertindak seolah tidak ada yang salah. Para tahanan lain yang menonton semakin tidak nyaman dengan duel yang satu ini. Mereka menganggap bahwa pertarungan ini berat sebelah dan itu membuat mereka merinding akan hasilnya. Setelah kedua peserta telah berada di lapangan fasilitas kesejahteraan Daesan, Pak Guang tersenyum lega sembari tertawa. Dirinya berkata bahwa pertandingan ini sudah seperti pertandingan gladiator. Sedangkan Pak Yeom yang berada di samping kakaknya, dirinya terdiam sembari melihat situasi di sekitarnya. Pak Yeom melirik ke kirinya, dirinya melihat ke Dozanggun dengan penuh keraguan. Pak Yeom mengkhawatirkan jika dugaannya saat kemarin bersama kakaknya akan menjadi kenyataan. Dozanggun pun mau tidak mau, dirinya harus berduel dengan komandan peleton meskipun dirinya mempunyai banyak masalah yang menimpanya. Para tahanan lain membicarakan Dozanggun yang sepertinya pertandingan ini tidak terlihat seperti pertandingan, melainkan seperti sebuah eksekusi yang kejam. Tetapi meskipun begitu, para tahanan lain tetap menganggap bahwa tontonan ini akan seru jika ditonton.
Peleton. Pak Guang menyuruh para pekerja untuk datang kepadanya. Lalu Pak Guang memerintahkan untuk segera memulai pertandingannya. Para pekerja menuruti perintahnya dan pergi ke lapangan tempat berduel Dozanggon dengan komandan peletonnya. Para pekerja langsung pergi ke tengah-tengah lapangan di antara mereka berdua untuk memulai pertandingan sebagai wasit. Sembari mengangkat kedua tangannya, dirinya pun berteriak sembari berkata, "Sekarang saat aku memberikan sinyal, pertandingan akan dimulai." Dozanggon sangat kelelahan dan mengeluh atas apa yang terjadi hari ini setelah dirinya sudah bebas dari ruang hukuman tersebut. Jikapun ingin berduel, setidaknya Dozanggon ingin beristirahat sebentar saja untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan komandan peleton sangat optimis dan semangat tanpa beban pikiran apapun. Komandan peleton sudah tidak sabar untuk menghajar muka Dozanggon. Lalu komandan peleton melirik ke sampingnya, dirinya melihat kedua tahanan atau lebih tepatnya pengikutnya untuk merencanakan sesuatu yang kotor. Kedua pengikut komandan peleton pun mengangguk-ngangguk. Mereka berdua mengerti apa yang akan direncanakan oleh komandan peletonnya. Pak pekerja itu pun langsung menepuk kedua tangannya untuk memberikan sinyal bahwa pertandingan sudah dimulai. Sembari berkata, "Mulai." Komandan peleton tiba-tiba berteriak menghadap ke arah Dozanggon sembari meningkatkan semangatnya. Sebelum itu, mari kita flashback sehari sebelumnya di saat komandan peleton berencana untuk melakukan aksi kotornya dengan para pengikutnya. Mereka bertiga berkumpul dan mengobrol di belakang fasilitas kesejahteraan Daesan. Mereka mendiskusikan untuk pertandingan yang akan dilaksanakan besok setelah Dozanggon dibebaskan dari ruang hukuman. Tujuan komandan peleton bertemu dengan mereka berdua untuk bisa menang mudah melawan Dozanggon secara efisien. Mereka berdua khawatir dengan apa yang akan terjadi besok, apalagi dengan kondisi dari pihak lawan, yaitu Dozanggon. Setelah keluar dari ruang hukuman, pasti dirinya tidak baik-baik saja, bahkan mungkin itu akan mempengaruhi cara berpikirnya yang baik menjadi lambat. Meskipun kenyataannya begitu, komandan peleton masih khawatir dengan apa yang akan terjadi selama pertandingan. Terlebih lagi dengan betapa kuatnya Dozanggon itu sendiri. Komandan peleton masih ketakutan dengan tendangan dari Dozanggon yang sangat cepat. Komandan peleton menyuruh mereka berdua untuk mengingatnya lagi saat-saat mereka bertiga dihajar habis-habisan oleh Dozanggon. Mereka bertiga pun mengingat kembali saat Dozanggon menghajar wajah mereka bertiga sampai pingsan, dan setelah mengingatnya, mereka berdua langsung terdiam termasuk komandan peleton itu sendiri yang masih kerasa dari tendangannya Dozanggon. Komandan peleton bertanya kembali ke mereka berdua untuk mencari solusi agar bisa menjadi jaminan untuk menang melawan si bajingan Dozanggon itu. Salah satu dari pengikutnya menjawab bahwa itu memang ada walaupun terlihat murahan. Dengan semangat, pengikutnya memberitahu komandannya bahwa solusi untuk menjamin kemenangannya adalah dengan mengincar kedua tangan Dozanggon yang sedang terluka. Pengikutnya pun mengakui bahwa mungkin ini akan terlihat kejam dan akan menyakitkan lengan Dozanggon dengan sangat sakit, tetapi tidak ada pilihan lagi selain mencobanya. Komandan peleton pun terkejut dengan trik murahan tersebut, tetapi dirinya tetap memikirkan saran dari pengikutnya. Komandan peleton berkata, "Hah? Tetap saja, bukannya itu cara murahan?" Lalu dirinya langsung tersenyum sembari berkata, "Tetapi meskipun itu cara murahan, cara itulah yang akan membuatku menang telak." Komandan peleton berteriak kembali dengan sangat keras dan lantang, karena bagaimanapun juga dirinya pasti akan menang dengan trik murahan ini. Komandan peleton berlari menerjang Dozanggon yang sedang berdiri terdiam, dan komandan peleton melayangkan tendangannya mengarah ke kedua lengan Dozanggon. Di saat akan ditendang, Dozanggon mengatakan bahwa hukuman ini pasti akan berakhir jika dirinya langsung dihajar di sini. Dozanggon mengharapkan untuk cepat-cepat memukul dirinya dan untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini. Dozanggon tidak peduli lagi jika dirinya dihajar habis-habisan hari ini, dan tanpa disadari oleh Dozanggon, komandan peleton itu berniat untuk menendang kedua lengannya yang sedang terluka, dan hal itu membuat Dozanggon tersadar meskipun hanya melihat kaki komandan yang akan mengenai kedua lengannya. Dozanggon menarik perkataannya kembali, atau lebih tepatnya Dozanggon tidak akan membiarkan komandan peleton itu mengenai tangannya meskipun hanya menyentuhnya saja. Memang benar, dirinya telah siap untuk dihajar habis-habisan, tetapi tidak jika dia mengincar kedua lengannya yang sedang terluka. Dozanggon langsung menghindari tendangan licik dari komandan peletonnya dengan membungkuk ke belakang dan membuat tendangannya meleset tidak mengenai ke kedua tangan Dozanggon yang sedang terluka. Melihat rencananya gagal, komandan peleton langsung terkejut dan dirinya tidak menyangka bahwa Dozanggon akan menghindarinya dengan cara seperti itu. Dozanggon pun berbalik dan memutarkan badannya lalu menendang perut komandan peleton dengan sangat keras, tepat mengenai ulu hatinya, sehingga membuat komandan peleton tidak bisa berkutik dan tersesat
tersentak ke belakang. Komandan peloton itu pun kesakitan dan terbatuk saat perutnya ditendang dengan sangat keras oleh Do Zanggon. Dirinya seperti akan memuntahkan makanan yang ada di dalam perutnya. Pak Yeom yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dirinya langsung terkejut dengan pergerakan yang dilakukan oleh Do Zanggon. Dan akhirnya dugaannya pun benar-benar terwujud. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Do Zanggon bisa mengajarnya seperti itu. Bahkan Pak Yeom menganggap jika Do Zanggon pasti belajar bela diri karena bisa menendang seperti itu. Sedangkan Pak Guang, dirinya terkejut sambil tertawa puas. Pak Guang tak merespon apapun karena saking terkejutnya, dirinya hanya asik menonton pertandingan mereka yang di luar ekspektasinya. Komandan peloton menahan tangisan dan makanan yang ada di dalam perutnya agar tidak keluar. Komandan peloton sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa apa benar bajingan yang bernama Do Zanggon ini baru keluar dari ruang hukuman, apalagi dengan tendangannya yang sangat kuat dibanding dari sebelumnya. Komandan peloton tidak ingin mempercayainya, tetapi dirinya merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Sedangkan Do Zanggon hanya terdiam sembari melihat komandan peloton yang kesakitan setelah menerima tendangannya. Sedangkan Do Zanggon melirik melihat ke kedua tahanan lain yang membantu membopong dirinya, yaitu Lee Sun-jo dan Yang Mulia. Do Zanggon melihat wajah mereka berdua yang babak belur akibat dihajar oleh komandan peloton mereka. Mereka berdua tak merespon apapun dan hanya melihat Do Zanggon dengan wajah yang kesakitan. Melihat hal tersebut, Do Zanggon menjadi kesal dan dirinya berniat untuk membuat komandan peloton babak belur juga seperti mereka berdua. Do Zanggon melihat komandan peloton sembari menggertakkan giginya. Komandan peloton kaget dan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Do Zanggon kepada dirinya karena tiba-tiba menjadi marah kepada dirinya. Lalu komandan peloton menjadi ketakutan setelah melihat kaki Do Zanggon yang akan menyerangnya lagi. Dan buah! Do Zanggon langsung menendang wajah komandan peloton dan membuatnya babak belur dengan sangat parah sehingga membuatnya mengeluarkan tetesan darah mengalir keluar dari wajahnya. Setelah menerima tendangan cepat dan kuatnya dari kaki Do Zanggon, komandan peloton langsung tersentak ke belakang dengan menghadap ke atas. Para tahanan lain yang melihatnya, termasuk Lee Sun-jo dan Yang Mulia, menjadi terkejut dan menganga atas apa yang akan dilihatnya. Kedua Pak bersaudara juga demikian. Mereka berdua langsung berubah ekspresi ketika rencananya gagal total. Komandan peloton itu terjatuh tersungkur ke lantai dengan keras mengenai wajahnya sendiri. Para pengikutnya menjadi terkejut atas kekalahan dari komandannya yang sangat parah. Semua tahanan di ruang peloton 3 langsung berteriak menyoraki Do Zanggon atas kemenangannya yang bersih tanpa cara curang. Mereka semua bahagia dan senang atas kalahnya komandan peloton tersebut. Lee Sun-jo terus-menerus menyoraki Do Zanggon, sedangkan Yang Mulia tersenyum bersyukur atas kemenangannya juga. Do Zanggon pun maju mendatangi kedua Pak bersaudara dengan melewati komandan peloton yang pingsan dan sekarat. Kedua Pak bersaudara itu kebingungan dan penasaran dengan apa yang akan dilakukan Do Zanggon dengan mendekatinya. Setelah berada di depan kedua Pak bersaudara, Do Zanggon berkata, "Apa kau puas sekarang?" Pak Guang langsung tersenyum. Dirinya menjawab, "Kau orang yang lucu. Aku sangat puas." Do Zanggon berkata kembali. Dirinya berkata, "Kalau begitu, aku akan..." Di saat akan mengucapkan perkataannya, Do Zanggon kehilangan keseimbangan tubuhnya dan Do Zanggon langsung terjatuh terkapar di lantai. Pak pekerja langsung berlari menghampiri Do Zanggon sembari berkata, "Oi, kau baik-baik saja?" Pak Guang juga menghampiri Do Zanggon yang tiba-tiba langsung terkapar. Dirinya bingung dengan apa yang terjadi kepada Do Zanggon. Pak Guang berkata, Apa yang telah terjadi?" Pak pekerja juga kebingungan. Dirinya hanya bisa menganga, tidak tahu apa yang telah terjadi pada Do Zanggon. Lalu tiba-tiba, Do Zanggon langsung mendengkur dengan sangat keras dan membuat Pak pekerja dan Pak Guang menjadi terdiam tak berkata apapun. Dan ternyata, alasan kenapa Do Zanggon tiba-tiba terjatuh dan terkapar adalah karena Do Zanggon kelelahan dan ngantuk berat ingin beristirahat. Pak Guang langsung tersenyum, dirinya tertawa bahagia melihat perilaku aneh dari Do Zanggon. Pak Guang berkata, "Bajingan ini malah tidur. Dia sangat menarik. Aku terpikirkan ide yang bagus dan menyenangkan." Beberapa waktu kemudian, setelah pertandingan selesai, Do Zanggon dibawa pergi ke tempat tidurnya di ruang tahanan peloton 3. Setelah tertidur cukup pulas, Do Zanggon langsung terbangun dengan membukakan matanya lebar-lebar. Lee Sun-jo yang dari tadi berada di samping Do Zanggon, dirinya langsung senang dengan bangunnya Do Zanggon. Lee Sun-jo berkata, "Hyung, kau sudah bangun?" Do Zanggon bertanya, "Apa yang terjadi?" Lee Sun-jo menjawab dengan meregangkan tubuhnya sembari berkata, "Apa maksudmu apa yang terjadi, Hyung? Kau tertidur. Aku membawamu ke sini. Aku sampai bolos kerja tahu." Do Zanggon beranjak dari tidurnya dan terduduk di tempat tidurnya. Dirinya berkata, "Oh, oke.
aku perlu bangun. Di saat beranjak dari tidurnya, Do Jang-un mendengarkan suara menggelantung di lengannya. Lalu setelah melihatnya, Do Jang-un terkejut atas sesuatu yang menempel di lengan kirinya. Do Jang-un bertanya, "Apa ini?" Lee Sun-jo tersenyum. Dirinya menjawab, "Ya, wakil direktur menobatkanmu sebagai komandan baru di Peleton 3 ini." Do Jang-un langsung tercengang dengan terpilihnya dirinya menjadi komandan Peleton 3. Do Jang-un tidak menyangka, dari semua orang yang ada, dirinya malah terpilih menjadi komandan Peleton 3. Sembari melihat ke arah Lee Sun-jo, Do Jang-un berkata, "Apa?" Padahal Do Jang-un ingin kabur dari fasilitas ini. Malah kena perpanjangan kontrak. Dijadikan dah komandan peloton. Kocak. Sampai di sini terlebih dahulu. Untuk video selanjutnya, nanti gua bikin lagi. Kamsahamnida.